Ya, halo sahabat tani, ketemu lagi bersama saya di dunia tani. Oke sahabat tani, gimana kabar kalian? Tentunya baik-baik saja ya. Oke, di kesempatan video kali ini saya akan kasih tunjuk pada teman-teman, yaitu bibit jagung manis ya, yang 4 hari ataupun 3 hari yang lalu itu saya semai sudah setinggi ini teman-teman ya. Nah, ini menunjukkan kalau tanahnya memang subur ya teman-teman ya, bisa tumbuh seperti ini. Nah, tujuan saya untuk menanam jagung tidak dari bijinya itu karena sering diserang oleh hama, yaitu hewan tikus maupun jangkrik teman-teman ya. Jadi makanya saya semai ini sudah tumbuh, nanti akan saya tanam di lahan 10 kali 5 meter. Nah, untuk lahannya nanti akan saya kasih tunjuk ya di pertengahan video teman-teman, dan persiapan pengolahan tanahnya ya, yang sudah saya kasih kompos teman-teman ya. Nah, komposnya itu dari bahan gulma dan batang pisang yang saya bikin dan sudah menjadi tanah. Oke, sebelumnya untuk ke lahan 10 kali 5 meter saya akan petik daun bawangnya teman-teman. Nah, boleh dilihat ya, daun bawang ini sudah lama tidak saya petiki, jadi banyak yang tua daunnya. Nah, untuk saat ini saya akan petik daun bawangnya teman-teman. Nah, ini adalah lahan yang di kehol ya teman-teman, yaitu 3 kali 3 meter ataupun lahan percobaan saya dalam meneliti tanaman. Nah, daun bawang di sini tumbuh dengan subur dan juga sawi itu juga tumbuh dengan subur, hanya menggunakan pupuk yang saya bikin sendiri, yaitu pupuk POC. Nah, itu kenapa banyak jerami, itu bukan jerami ya teman-teman ya, jadi ini adalah rumput dari sisa limbah ataupun sisa potongan lapangan teman-teman. Itu kan tidak dimanfaatkan, saya manfaatkan sebagai mulsa. Karena kenapa? Di musim kemarau ini biasanya tanah itu cenderung cepat kehabisan air teman-teman ya, bisa disebut kelembapan kurang, makanya saya kasih mulsa organik. Kenapa tidak menggunakan mulsa dari plastik? Nah, kalau mulsa dari plastik otomatis yang pertama adalah beli ya. Jadi saya berkebun ataupun bertani itu sebisa mungkin 0 rupiah teman-teman, tidak beli bahan-bahan maupun bibit ya. Contohnya di sini bibit jagung, sekali beli saja tapi sudah saya kembangkan lagi. Nah, untuk bibit daun bawang itu sama ya, itu dari limbah dapur teman-teman, saya tanam dan alhamdulillah sudah menjadi banyak sekarang ya. Di lahan 10 kali 5 meter juga saya kembangkan di situ. Oke. Nah, ini untuk daun bawang ini sebenarnya sudah berumur hampir 3 bulan ya. Ada yang berumur 1 bulan kurang. Itu pertumbuhannya sangat bagus sekali teman-teman ya. Bagi teman-teman maupun sahabat-sahabat tani yang gagal menanam daun bawang, triknya ada di video-video sebelumnya, boleh dicari ya teman-teman ya. Oke. Nah, untuk pupuk POC, pupuk POC ini yang saya bikin cukup sederhana juga, dari gulma juga bahannya, dan cukup ditambahkan air itu saja. Dan kita diamkan ataupun kita lupakan selama-lamanya kalau bisa teman-teman ya, sampai pupuk itu menjadi hitam, itu sudah jadi. Jadi ciri-cirinya seperti itu untuk pupuk POC yang sudah jadi seperti itu ya teman-teman ya. Oke, jadi di lahan 10 kali 5 meter nanti ya, itu sama yang saya terapkan di lahan 3 kali 3 meter ini teman-teman ya. Jadi secara alami, secara organik. Tujuannya apa? Supaya kita mendapatkan tanaman-tanaman yang sehat, sehat untuk dikonsumsi, juga sehat untuk tumbuhnya ya. Dari kebun 3 kali 3 meter ini teman-teman ya, maupun cabai, daun bawang ya, itu tidak pernah mengalami namanya busuk akar maupun busuk batang ya, dikarenakan tanahnya sudah sehat. Yang menyebabkan busuk akar, busuk batang itu sebenarnya pupuk-pupuk dari kimia teman-teman. Kenapa? Karena patogen negatif atau patogen jahatnya itu sangat berkembang kalau kita menggunakan pupuk sintetis atau pupuk kimia. Oke teman-teman ya. Jadi hasilnya seperti ini ya, tidak banyak. Ini setiap hari juga saya petik ya teman-teman ya. Ada kangkung, ada kucai, ada sawi, ada cabai juga. Oke, langsung saja teman-teman ya. Akan saya kasih tunjuk pada teman-teman lahannya yang akan saya persiapkan. Ini dia, jagungnya
manis, dan ini lahannya Nah, ini teman-teman. adalah jagung Madura yang ada di lahan 10 kali 5 meter ya teman-teman ya. Eh, jadi seperti yang saya bilang tadi di awal ya, untuk pembibitan jagung ya, jagung manis itu yang saya semai sudah setinggi kurang lebih segini, lebih tinggi lagi ya teman-teman ya. Ini juga jagung manis, saya tanam di sela-sela jagung Madura ya. Yang ini saya tanam menggunakan biji, tapi yang tadi tidak ya, saya semai dulu. Tujuannya apa? Supaya nanti untuk penanamannya lebih mudah dan tumbuhnya itu serentak seperti itu ya teman-teman ya. Nah, rencana saya ya, memang akan saya tanam di bawahnya ini, jagung Madura ini ya. Tuh, bisa dilihat ditanamnya di bawahnya ya. Dan juga kalau ada lebihnya akan saya tanam di sini. Nah, di video kemarin sudah saya bagikan ya untuk pengolahan tanahnya, persiapan untuk tanaman jagung manisnya di sebelah sini. Nah, ini ada daun bawang dan juga cabai keriting panjang ya, yang tidak maksimal karena memang tanahnya di sini itu bisa dilihat putih berpasir ya. Nah, tapi yang sebelah situ beda. Nah, itu sudah saya kasih kompos dari daun-daun teman-teman ya, dari dedaunan saya taruh di situ. Dan juga di sana yang saya tanam kurang lebih hampir 1 bulan yang lalu ya, adalah tanaman kacang tanah. Di sana itu yang saya semai, saya tanam tidak dari biji tapi saya semai dulu, tumbuh dengan baik, tidak dimakan oleh hama ya. Makanya saya mencoba menanam jagung tadi teman-teman ya, disemai dulu baru nanti akan saya tanam ditaruh sini tuh ya. Karena di sana saya belajar dari tanaman kacang tanah yang saya semai lalu saya tanam, tumbuh dengan baik meskipun agak lambat ya pertumbuhannya, tapi nggak masalah itu karena tidak saya pupuk sama sekali dan tanahnya memang tanah belum saya olah sama sekali ya teman-teman ya. Hanya saya cangkul, tidak saya kasihkan kompos dari yang saya bikin ya, dari gulma. Juga saya bikin kompos itu dari gulma teman-teman ya, dari sisa batang pisang itu seperti itu. Dan juga gulma-gulma di sini ya, itu saya bikin kompos tuh. Kalau yang sebelah sini itu sudah saya tarui kompos ini ya, sudah saya terkompos, sudah jadi tanah, baru saya taruh sini dan saya campur teman-teman ya, seperti itu. Nah, rencananya ini eh, lebih bagusnya sebenarnya itu setelah digemburkan, dicangkulkan itu teman-teman ya, itu harus dikasih pembenar tanah ya. Nah, sedangkan saya berhubung belum mempunyai pembenar tanah yang saya bikin ya, jadi saya biasanya menggunakan pupuk POC untuk sebagai pembenar tanah. Kenapa kok sebagai POC? Karena pupuk POC ini ya, selain pupuk juga banyak bakterinya, makanya bisa membuat residu pada kimia ya, pada tanah pada kimia itu bisa terurai teman-teman, seperti itu ya. Nah, dulu ini pernah saya tanam sekali jagung manis ya, dan tumbuh dengan baik di sini ya. Karena pengolahan tanahnya itu menggunakan pupuk POC, saya siramkan atasnya ataupun dispraykan si atasnya, baru 3 hari baru saya tanam, tumbuh dengan baik ya. Tapi itu tidak semata-mata pupuk POC saja itu bisa menyuburkan, tidak teman-teman ya. Itu sebenarnya residu pada kimia itu terurai dan diserap lagi oleh tanaman itu ya, seperti itu teman-teman. Oke, dari sini paham teman-teman ya. Nah, jadi itu saja yang saya bagikan, mudah-mudahan bisa menginspirasi bagi petani-petani muda, petani-petani yang baru belajar ya, yang bertani secara alami ya. Yang dimulai dari berkebun secara alami itu sebenarnya dari pengolahan tanahnya teman-teman. Kalau pengolahannya tanahnya benar, bagus, nanti tumbuhannya akan bagus. Seperti itu ya. Dulu di sini saya tanami jagung manis ya. Awal itu gagal ya. Kedua berhasil dan ketiga ini jagung Madura saya coba juga berhasil juga ya teman-teman ya. Jadi menunjukkan tanah ini sudah mulai hidup kalau sudah berhasil ya. Yang pertama memang gagal karena tidak
saya perlakukan pengolahan tanah dengan baik, makanya gagalnya kenapa? Bisa tumbuh tapi tidak bisa setinggi ini, paling mentok segini saja teman-teman tingginya. Itu awal-awalnya segini saja, tuh sudah segini dan mati, tidak berbuah ya. Tapi beda kalau jagung Madura ya, meskipun sekecil ini itu pasti akan berbuah teman-teman ya. Di sini juga saya kelihatan ya, saya kasih tunjuk di sini, hanya sekecil ini itu buahnya 2 teman-teman. Nah, jagung Madura itu sebenarnya jagung pakan teman-teman ya, jagung pakan burung, pakan ayam itu ya. Nah, ini kenapa saya tanam jagung Madura, rencana saya juga di sini akan saya bikin kandang ayam teman-teman ya. Makanya saya siapkan dulu makanan ayamnya dulu seperti itu. Nah, nanti ini terus akan berlanjut ya. Kalau ini sudah tua, sebelum tua ini sudah saya tanam lagi dan saya kawin silangkan dengan jagung manis ya. Jadi ada yang saya konsumsi sendiri, ada juga yang dibuka buat untuk pakan seperti itu. Oke teman-teman, itu saja saya bagikan, mudah-mudahan bermanfaat dan saya akhiri video kali ini. Wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani cerdas luar biasa. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai ketemu di video saya selanjutnya tentang berkebun secara alami ya. Karena berkebun secara alami itu banyak sekali manfaatnya ya, dari segi kesehatan ya. Kalau kita konsumsi pasti aman dari pestisida, aman dari fungisida maupun insek ya. Dan juga pupuknya pun alami dari bahan gulma yang kita bikin sendiri. Oke. Itu saja teman-teman ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai ketemu di video saya selanjutnya.